Jadi ini ziarah bukan sembarang ziarah. Ziarah ini adalah menurut gereja kita, ajaran gereja kita, tradisi gereja kita, Alkitab kita, yaitu merupakan satu devosi yang cukup cantik, ya, cukup cantik. Dan kamu ini ada kelebihannya, karena kamu ziarah bukan hanya dalam negeri, di luar negara, ya, di mana Yesus pernah hidup. Luar biasa, ya, tidak semua orang dapat macam kamu. Dan janganlah anggap ini macam suatu kesempatan saja, tapi ini adalah panggilan Tuhan untuk kamu secara spesial. Amin ya tidak? Amin. Kamu ingat sama orang boleh buat macam kamu? No way, dia bilang. Ya, Tuhan yang memanggil, dan saya percaya kamu sudah pernah panggil lama. Kamu pikir tidak, pikirlah, kau bilang. Ya, dan akhirnya kau jawab panggilan Tuhan. Kita tengok. Fenomena yang berkembang ketika ini adalah ziarah menjadi suatu tren, sekadar tourism saja. Kebanyakan, ya, tourism, yaitu melawat tempat-tempat. Dan itulah saya katakan tadi, salah satu kawan pergi semacam ziarah lah dia bilang itu, tapi sebenarnya tourism. Salah pilih guide. Bukan memperkembangkan iman dia, tapi iman dia pula scandalize, orang putih bilang. Apa dia bilang itu kalau Melayu? Karena scandalize, karena begitu, dipengaruhi kan? Hah? Kamu tahu itu scandalize kan? Jadi bukan beriman, tapi dia menjadi tidak beriman. Ini ya merupakan satu skandal ya. Fenomena ini mendorong gereja paroki untuk membuka tempat ziarah-ziarah baru. Oleh karena itu, terutama di Keningau ini banyak orang pergi ziarah. Dia tidak pergi ke Vietnam, Indo, CNN, Welangkani, dia di mana itu, di Medan, mana lagi. Las Keuskupan Keningau buat tata, tidak puas hati, tidak bagus rata, nampak bukit sini. Kemudian the latest one ini di Ulu Susupon, dan sekarang ini sudah masuk, bukan buku berikut lah, masuk di dalam apa namanya itu, tahun melawat Keningau. Sudah orang mulai berjualan sana di bawah. Ya, sebenarnya uskup bilang mau bikin sini, kami meeting sama sana, tapi orang sudah buat sana bawah. Bukan orang kita lagi tuh. Mau marah kan tidak? Janganlah marah. Itu kesempatan bagi orang. Hidup ini adalah kesempatan. Siapa yang tidak mengambil, kau rugi kan? Macam itu. Mana sudah saya itu tadi? Oh ya. Di sisi lain, mendorong biro perjalanan untuk menawarkan ziarah rohani ke tempat suci baik di dalam maupun keluar negeri, seperti D7. Kalau saya tidak silap, D7 ini yang pertama sekali kan di Sabah itu. Berapa tahun sudah? 10 tahun. Kemudian muncul apa namanya itu, grup-grup yang lain itu. Jadi ini apa namanya, sesuatu yang cukup menarik. Tapi bagaimana itu? Timbul pertanyaan dalam hati kita, apa makna ziarah yang penting dalam menunjang penghayatan hidup iman ini? Apa guna dia? Untuk apa ini? Untuk bilang buang duit, bagus saya bikin down payment Aksia. Ya, biarlah dia orang pergi sana di luar negara, tapi sekali dia pulang tiada duit, kau tengok saya ada kereta. Betul tidak? Mari kita tengok. Banyak dan sering dalam amalan ziarah, umat hanya berhenti pada devosi dan melupakan tujuan yang sebenar, yaitu Yesus yang merupakan tujuan akhir dari bentuk devosi dan penziarahan hidup manusia. Tujuan ziarah ini tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus, bukan main-main. Ya, ada orang yang tidak pernah naik kapal terbang, dia betul-betul excited. No, itu biasalah itu. Tapi jangan, baguslah sudah kena buat macam ini kan. Kau sudah tahu apa tujuan kau pergi sana. Ya. Naik kapal terbang saja sudah sembahyang, bukan main. Naik bus saja sudah sembahyang. Wah, kalau begini tiada can lah kau buat yang tidak bagus. Ya. Mana ada can lagi kan? Karena semua
semua sembahyang. Jadi pikiran itu semua kepada Yesus saja. Wah, macam ini. Apalagi kalau pembimbing rohani dia itu orang dia cun untuk membawa supaya dapat menepati tapak-tapak Yesus, supaya dapat melihat, bukan pikiran siap-siap saja. Nah, ada anggapan di antara umat bahwa jika sudah ziarah, contohnya ke Lourdes, dia akan merasa lebih Katolik. Betul atau tidak? Daripada orang yang tidak pergi Lourdes. Dibanding umat yang lain yang cuma akan dulu sesepon saja, ya, atau umat yang tidak pernah ziarah. Betulkah itu? Jangan cakap begitu. Takabur dia bilang kalau begitu. Ya. Sudah saya cakap tadi kan, tidak semua orang yang dapat pergi luar negara. Kamu yang dipanggil Tuhan, kesempatan untuk pergi ke luar negara. Apabila kau balik dari luar negara nanti, kau punya iman bukan karena skandalais, tapi lebih dikuatkan. Nanti kalau kau pergi di Eropa, memang kalau di sana itu ada orang bilang saya tidak suka di sana. Kenapa? Kiri kanan, telanjang saja orang dia. Patung dia sama telanjang. Betul kata itu? Ya, terus ada penggambar. Baik, besar betul. Oh, demi penggambar. Jangan aku peduli itu. Bagi mereka itu adalah karya seni. Maka kau jadilah pepatah ini, masuk kandang kerbau menguap, masuk kandang kambing mengembek, macam itu. Jadi janganlah kau sampai sana, janganlah kau boleh kau punya sikap-sikap di sini. Jadilah kau jadilah kau seperti itu tugarang yang pandai itu, dia terbang terus jadi hijau. Apa nama itu? Tugarang itu bingkarung. Hah? Rudai. Jadilah kau rudai. Ya. Tapi saya ingat orang kita ini senang jadi rudai. Apa sebab saya bilang senang jadi rudai? Coba baru 1 minggu dia di Semenanjung. Kali dia balik sini, dia bilang, kenapa? Baru 3 hari sana di Jakarta. Terus dia bilang, tidak bisa. Pak Mas, dia bilang sama, aduh. Dia lupa sudah itu. Ya gitu. Jadi saya ingat kalau begitu kita bolehlah baru apa nama itu, pandai ajas, ya, pandai ajas. Sampai di sana janganlah kau macam-macam lagi. Ini memang begitu lah itu. Kau bilang ini udah. Yang penting pikiran kau satu saja. Kau menjajaki, kau apa nama itu, mau kembara iman, adventure, kan? Apa itu? Faith. Ya, ataupun faith venture, tidak tahu lah, ya. Jadi macam journey of faith, macam itu, ya, kurang lebih. Oke. Nah, apakah seperti ini pemahaman umat tentang makna ziarah Katolik? Harap-harap bukan. Sejarah ziarah, amalan ziarah sudah ada dalam tradisi bangsa Yahudi yang dilaksanakan setiap tahun, berziarah ke Bait Suci. Yesus sendiri pertama kali berziarah pada usia 12 tahun. Itu kita boleh baca. Lepas itu Yesus hilang. Ingat tuh kan? Nah, tapi dia hilang bukan sembarang hilang. Dia hilang, dia pergi kasih lecture itu para alim ulama. Dan alim ulama pun dia bilang, ya ini orang bagus, ini budak bagus. Sampai papa mama dia pun kena puji. Ya. Pada mulanya si Yosef sama Maria ini marah, tapi lama-lama dia pun kembang sikit juga lah, habis anak kena puji. Bagus juga, ya. Nah, maksud itu kebiasaan masyarakat Yahudi ketika berziarah, mereka menyanyikan Mazmur pujian, Mazmur 120 sampai 134. Itu dong pakai itu. Khususnya Mazmur 122 yang melukiskan sejak abad pertama orang Kristen biasa berziarah ke tanah suci, yaitu Palestina, untuk menelusuri kehidupan Yesus, khususnya jalan salibnya. Itu yang mereka buat. Itu dulu, ya. Kemudian tujuan ziarah dikembangkan ke Rom, yakni di makam Santo Petrus dan Paulus. Mungkin kau baca kan? Ya, nanti kamu masuk di bawah dia tuh, ya, kamu pilih ya, kan di sana. Tapi tolong jangan lagi pergi pukus-pukus si Petrus punya tangan, tajam sudah dia kasihan. Dilarang sudah itu kan? Ya, habis ramai yang mau buat make a wish. Wah, ada pergi pegang, ada pergi pagambar. Ya, tapi jaga-jaga, ada itu dia punya penjaga, dia bilang tidak boleh.
Tapi pandai-pandailah kau mau kacau-kacau dia, Pak. Yang lain bikinlah cepat-cepat sedikit. Tapi saya bukan ajar begitu, janganlah buat. Kalau tidak boleh janganlah makan. Kemudian tujuan ziarah dikembangkan di sudah. Timbulnya perang salib pada abad ke-11, ke-12 juga disebabkan oleh gangguan tentara Turki terhadap para peziarah di tanah suci. Ini dulu. Ya. Pada akhir abad pertengahan, tempat-tempat ziarah mulai berkembang yang semuanya tertuju pada devosi kepada Bunda Maria, khususnya tempat penampakan Bunda Maria. Di mana itu? Lourdes antara lain. Banyak itu. Ya. Jadi apa makna? Gereja dalam perziarahan. Ini betul. Kita punya gereja dalam ziarah. Ya. Ketika berziarah, kita meninggalkan kesibukan sehari-hari menuju ke tempat ziarah. Betul ini. Kamu kasih tinggal sudah. Padulilah saya punya kalau ledang kelapa sawit. Padulilah saya punya apa semua aku bilang kan. Tapi bukan berarti kau tidak bertanggung jawab. Kau sudah kasih orang jaga itu semua. Kau sudah minta cuti dan lain sebagainya. Tujuan itu hanya kepada Yesus. Ambil kesempatan karena ini panggilan. Ya. Perjalanan hidup mengingatkan kita bahwa manusia, itu kita semua, sedang berziarah menuju tanah surgawi yang dijanjikan oleh Tuhan. Mana itu? Mana itu? Surga. Itulah pada misa kudus kan. Itu pada di jalan waktu buka misa kudus dia dengan itu semua yang para pelayan itu jalan menuju altar itu kan. Itu menandakan penziarahan menuju ke surga. Itulah itu. Jadi itulah dia punya simbol itu di jalan itu. Dan kamu juga dalam perjalanan kamu ini sampai naik kapal terbang, simbol bahwa kita mempunyai tujuan yaitu pergi ke Allah Bapa yang ada di surga itu. Oke?